Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Siswa-siswi kelas 6 Mumtazah Islamic School. Berjumpa lagi dengan Miss Kuni Afifah Hasan, tetap dalam pelajaran fikih. Nah, di kelas 6 ini kalian akan belajar tentang aneka makanan dan minuman, yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Nah, menarik bukan? Yuk kita mulai yuk dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, kalian pasti butuh makan dan minum dong setiap hari, ya kan? Nah, Allah menciptakan semua yang ada di dunia ini adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Akan tetapi tidak semuanya boleh dikonsumsi loh oleh manusia. Ada hal-hal yang harus dihindari demi kebaikan manusia. Nah, ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Artinya adalah dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Nah, ternyata Allah melarang kita memakan beberapa makanan atau minuman itu adalah tujuannya untuk demi kebaikan manusia itu sendiri. Nah, lalu apa saja sih yang Allah halalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia? Nah, kita pelajari. Yang pertama kita cari tahu dulu arti dari halal dan haram. Halal berasal dari bahasa Arab yang artinya sah atau boleh atau suci. Sedangkan haram berasal dari bahasa Arab juga yang berarti terlarang atau tidak boleh. Haram ada dua macam. Yang pertama yaitu haram aini atau haram asli. Kalau dalam bahasa kalian haram dari sononya. Karena memang bendanya aslinya itu sudah haram, zatnya itu haram. Kemudian yang kedua adalah haram sababi, yaitu sesuatu yang asalnya sebenarnya halal tetapi berubah menjadi haram karena adanya suatu sebab. Nah, untuk lebih jelasnya kalian lihat contoh berikut ini. 1. Contoh haram asli atau hakiki atau haram aini adalah darah. Darah dimasak dengan cara apapun, darah dimasak dengan membaca basmalah sampai 1000 kali juga tetap haram karena bendanya, zatnya, darah itu memang haram dari sononya. Nah, contoh haram sababi adalah coklat hasil curian. Coklat itu pada dasarnya adalah halal, tetapi bisa menjadi haram karena diperoleh dengan cara mencuri. Mencurikan dilarang oleh Allah, sehingga otomatis coklat hasil curian pun menjadi haram, dan haramnya disebut haram sababi. Nah, memang apa sih pentingnya makanan dan minuman halal bagi kita? Oh, penting sekali. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, dalam ayat ini Allah jelas memerintahkan kita untuk mengkonsumsi yang halal dulu, baru yang thayyib. Thayyib itu artinya baik ya. Nah, memang apa manfaat dan keutamaan makanan atau minuman halal? Yang pertama sudah pasti sehat bagi jasmani dan rohani kita. Selain itu juga bisa mencerdaskan akal sehingga mudah menerima pelajaran. Manfaat ketiga merupakan salah satu faktor diterimanya amal, ibadah, dan doa kita. Jadi kalau ada makanan haram yang masuk, itu tanda-tandanya amal, ibadah, dan doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah. Tidak diterima oleh Allah. Dan yang keempat, manfaat dari makanan halal secara tidak langsung adalah mempengaruhi kekhusyuan dalam ibadah.
juga berpengaruh pada kondisi psikis sebagaimana nomor 5, yaitu jadi mudah menerima nasihat dan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka otomatis nomor 6, karena mudah menerima nasihat dan hidayah, maka berdampak pada terbentuknya akhlak yang mulia atau disebut akhlakul karimah. Dan yang ketujuh, sudah pasti insya Allah kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala jika kita selalu mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal. Karena Allah ridho, otomatis Allah akan mengizinkan kita untuk masuk surga. Sebab sedikit saja makanan haram masuk ke dalam perut kita, maka diharamkan surganya Allah bagi kita. Na'udzubillah min syarri dzalik. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang kriteria atau ciri-ciri makanan yang halal. Makanan halal itu bisa dinilai atau dilihat dari satu, zatnya atau bendanya memang halal dari sononya. Ketentuannya adalah A, benda itu atau sesuatu itu tidak disebutkan oleh nas sebagai makanan yang haram. Ketentuan yang kedua atau B yaitu sehat dan tidak membahayakan bagi manusia. Kemudian C, tidak tercampur najis atau tidak tercampur makanan yang haram. Karena kalau tercampur otomatis menjadi haram juga. Nah, kemudian kriteria yang lain adalah dilihat dari cara mendapatkannya juga harus sesuai dengan syariat Islam, yaitu diperoleh dengan cara yang halal, tidak dengan cara mencuri, merampas, dan sebagainya. Kriteria yang ketiga dilihat dari proses pengolahannya, yaitu harus dipastikan benar secara Islam. Misalnya alat yang dipakai atau bahan-bahan campuran yang digunakan juga harus halal dan juga bersih dari najis. Kalau misalnya alat yang dipakai untuk mengolah atau memasaknya itu adalah bekas alat yang dipakai mengolah makanan yang haram, lalu tidak dicuci dengan benar, maka akan mencampuri yang halal tadi pun akan berubah menjadi haram. Nah, selanjutnya adalah kriteria minuman halal. Apa saja sih? 1. Semua cairan yang tidak membahayakan itu halal untuk kita konsumsi. Apakah itu saja? Tidak. Yang kedua yaitu semua cairan yang tidak memabukkan. Jadi selain tidak membahayakan juga tidak memabukkan. Lalu yang ketiga kriterianya adalah semua cairan itu tidak terkena najis, tidak terkena kotor, dan tidak terkena barang yang haram. Tidak tercampur maksudnya ya. Nah, kemudian kriteria yang keempat adalah semua minuman itu diperoleh dengan cara yang halal juga. Kalau diperoleh dengan cara yang tidak benar, maka otomatis menjadi haram. Kriteria kelima adalah semua minuman itu juga diproses dengan cara yang sesuai syariat Islam. Nah, 5 kriteria inilah yang menentukan minuman itu dianggap halal atau haram menurut Islam. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Kita lanjutkan. Kriteria makanan yang haram seperti apa? Nah, tadi yang halal sudah, sekarang kita akan bahas yang haram. Termasuk makanan haram adalah 1, memang bendanya itu atau zatnya itu haram, disebut oleh nas ya, bisa jadi. Kemudian yang kedua, dia juga membahayakan tubuh kita. Lalu yang ketiga, tercampur dengan yang haram atau yang najis, maka otomatis menjadi haram. Dan yang keempat, diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Islam, misalnya dengan merampok. Ya. Yang kelima, makanan tersebut diolah atau diproses dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya tadi, misalnya tempat makannya bekas dipakai mengolah untuk makanan yang haram lalu tidak dicuci. Yang keenam, makanan tersebut dipersiapkan sebagai sebuah persembahan untuk berhala dan sejenisnya. Seperti untuk sesajen ya, untuk dewa-dewa dan sebagainya. Yang intinya adalah untuk selain Allah, itu haram.
Nah, nas Al-Quran atau ayat Al-Quran ada yang menjelaskan tentang makanan haram ini. Yang pertama terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman itturra ghaira baghi wala 'adin fala isma alaih. Innallaha ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 3 Allah juga berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma dzakaitum wa ma dzubiha 'alan nusubi." Al-ayah. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Atau binatang yang mati tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam oleh binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Nah, anak-anak, dua ayat di atas menjelaskan beberapa hal, yaitu satu, bangkai, darah, daging babi, dan semua yang disembelih untuk selain Allah hukumnya adalah haram. Itu jelas dalam dua ayat di atas tadi. Hal kedua yang dibahas ayat tadi adalah bahwa binatang yang matinya tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, diterkam binatang buas, dan lain sebagainya itu semuanya haram. Kecuali jika kita sempat menyembelihnya sebelum binatang itu mati. Kenapa haram? Karena binatang yang mati dengan tidak disembelih secara benar itu dianggap sebagai bangkai. Dan bangkai itu hukumnya haram. Nah, yang ketiga yang dibahas dalam ayat tadi adalah bagaimana jika dalam keadaan terpaksa tidak ada makanan lain, maka boleh memakan makanan yang haram itu tapi sebatas untuk mempertahankan hidup. Tidak boleh berlebihan. Mentang-mentang rasanya enak lalu dihabiskan. Nah, itu tidak boleh. Hanya cukup untuk bertahan hidup saja. Baiklah, kalian pahamkan ya. Kita lanjutkan ke kriteria minuman haram. Minuman seperti apa yang diharamkan Allah? Satu, yang memabukkan. Nah, apalagi? Yang kedua yaitu yang najis atau terkena najis. Dan yang ketiga, yang diperoleh dengan cara yang haram. Yang keempat, diolah dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Adapun minuman yang memabukkan itu, ketika dikonsumsi dalam jumlah banyak dia memabukkan, maka ketika dikonsumsi dalam jumlah sedikit juga tetap haram. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma askaro kathiruhu faqaliluhu haramun." Artinya, sesuatu atau minuman yang pada saat kita konsumsi banyak itu dia memabukkan, maka ketika kita konsumsi dalam jumlah sedikit pun dia tetap haram. Meskipun karena sedikit itu tidak menyebabkan mabuk ya. Nah, kenapa sih makanan dan minuman haram ini dilarang oleh Allah? Karena banyak madorotnya atau bahayanya buat kita. Satu, menyebabkan tidak diterimanya amal ibadah serta doa kita. Yang kedua, bisa membahayakan jasmani dan rohani kita. Dan yang ketiga, berdampak pada perilaku yang tidak baik atau akhlak yang tidak baik yang disebut akhlakul mazmumah. Yang keempat, sudah pasti jauh dari rahmat dan ridho Allah. Dan yang kelima, bakal terhalang masuk surga. Selain itu juga memubazirkan harta. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi materi kita tentang makanan atau minuman yang halal dan yang haram kita konsumsi. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mulai sekarang kalian harus lebih teliti dengan segala yang akan kalian makan atau minum, pastikan halal.
Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Insya Allah kita akan membahas tentang binatang yang halal dan juga binatang yang haram dikonsumsi. Bagaimana? Tertarik bukan? Jangan lewatkan video mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.